Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Huruf fa keluar dari dua bibir. Pada pembahasan makharijul huruf, pada dua bibir, yakni asy-syafatan, ada dua makhraj. Makhraj yang pertama keluar huruf fa. Makhraj yang kedua keluar tiga huruf sekaligus, yaitu waw, ba, dan mim. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala pada matan al-Muqaddimah al-Jazariyah, wa min batni syafah falfa ma'a tarafi thanaya al-musyrifah. Dan dari batan di sini maksudnya adalah batin, yakni bagian bibir yang tidak nampak. Bahasa sederhananya, bibir bawah bagian dalam. Falfa keluar huruf fa ma'atrafi thanaya al-musyrifah yang bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Al-musyrifah yakni al-zahirah, yang nampak. Yakni gigi depan kita yang bagian atas. Nah, gigi depan bagian atas inilah yang kemudian nanti akan menyentuh ke bibir bawah bagian dalam, atau yang disebut dengan batinis syafah atau batunis syafah. Ketika pertemuan itulah akan menghasilkan huruf fa, f, fa. Sifat-sifat dari huruf fa yang pertama adalah hams. Hams adalah mengalirnya nafas pada pengucapan huruf. Kenapa huruf fa disifati dengan hams? Karena pada saat kita mengucapkan huruf fa, nafas udara atau anginnya mengalir. Tidak dibaca ap dengan menutup kedua bibir. Ini termasuk kesalahan yang nanti kemudian akan dijelaskan. Sifat huruf fa yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara pada pengucapan huruf. Kenapa huruf fa disifati dengan rakhawah? Karena selain nafas atau udaranya mengalir, juga suaranya dialirkan. Sifat dari huruf fa yang ketiga adalah istifal. Istifal adalah tidak terangkatnya pangkal lidah pada saat pengucapan huruf. Kenapa huruf fa disifati dengan istifal? Karena pada saat kita mengucapkan huruf fa, bagian lidah kita tidak hanya pangkal, semua lidahnya tidak ada yang terangkat, yakni diam di tempat. Maka akan menghasilkan huruf yang tipis, fa. Maka tidak dibenarkan huruf fa dibaca dengan tebal, fa misalnya, tapi dibaca dengan tipis. Sifat dari huruf fa yang keempat adalah infitah. Infitah adalah terbukanya ruang antara permukaan lidah dengan langit-langit atas mulut kita. Kenapa huruf fa disifati dengan infitah? Karena pada sifat yang ketiga tadi, huruf fa diucapkan tanpa mengangkat lidah. Karena tidak terangkat, maka ruangnya menjadi terbuka. Karena ruangnya terbuka, maka keluarlah suara fa yang betul-betul tipis. Fa. Sifat dari huruf fa yang kelima, yang terakhir adalah idlaq. Idlaq ditinjau dari dua hal. Yang pertama, dekat dengan dua bibir. Yang kedua, mudah diucapkan. Kenapa huruf fa disifati dengan idlaq? Karena makhrajnya memang di dua bibir. Bukan hanya dekat, tapi memang di dua bibir makhrajnya. Maka dengan itu huruf fa mudah, gampang diucapkan. Tidak berat, tidak butuh proses tambahan. Tapi ingat, sifat ini begitu juga lawannya, yaitu ismat, tidak berpengaruh sedikit pun pada suara. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf fa. Yang pertama adalah tidak menjelaskannya, khususnya ketika huruf fa ini berada di awal kata atau di awal ayat. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya. Fa amma. Di sini kalau dibaca tergesa-gesa tanpa memperhatikan hurufnya, maka seringkali huruf fa tidak jelas. Fa amma tidak jelas. Ini huruf apa ini? Maka harus dijelaskan dimanapun kondisi huruf fa. Fa di awalkah atau di tengah, entah dia berharokat ataupun sukun. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf fa yang kedua adalah membacanya seperti huruf P dalam bahasa Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kesalahan pada saat mengucapkan. Artinya makhrajnya salah.
Yang seharusnya pada pengucapan huruf fa yang bertemu itu adalah ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Akan tetapi yang bertemu malah bibir atas dengan bibir bawah. Pa. Sehingga keluarlah suara seperti huruf P. Dan ini kesalahan. Jadi bagaimana solusinya? Ya tidak ada cara lain kecuali dengan menepatkan makhrajnya terlebih dahulu. Dan dari pengalaman mengajar yang kami temukan, biasanya ini disebabkan oleh logat atau lahjah, daerah tertentu. Maka ini harus betul-betul serius untuk dilatih. Dan harus berada di bawah bimbingan seorang guru yang mutkin secara bacaan. Kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf fa yang ketiga adalah memantulkan, yaitu ketika dalam kondisi sukun. Nah, yang sering kami jumpai saat mengajar adalah ketika huruf fa ini sukun dan setelahnya ada huruf sin. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu nafsi, nafsi. Ada fa sukun bertemu sin. Wallahu a'lam, mungkin sebabnya adalah karena dekatnya makhraj. Jadi perpindahan makhraj inilah yang biasanya menyebabkan huruf tersebut memantul. Solusinya adalah dengan menyempurnakan sifat-sifat dari huruf fa tersebut. In kullu nafsi. Jangan terburu-buru melepas, karena itu yang akan mengakibatkan adanya pantulan suara pada huruf fa. F, if, uf, afu, afi, afa, ifa, ufu, ifi, faf, fif, fuf, fafu, fafi, fafa, fi, fafu, fu, fi, fi, was-saffati saffa, wailul lil mutaffifin, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.